Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman semuanya? Kembali lagi di TU Channel. Kali ini saya berjalan dari pertigaan Tugu Sukoharjo ya, menuju ke arah Jogja, yaitu yang melintasi Kabupaten Klaten ya teman-teman. Ini tepatnya di desa, masih di Pucangan, masih di wilayahnya Sukoharjo ya teman-teman. Dan ini sudah mulai melintasi di depan markasnya Kopassus ya, Kandang Menjangan. Nah, pernah punya cerita unik di sini ya. Jadi dulu pas masih kuliah pulang lewat sini itu ada mobil dinasnya pejabat Kopassus ya, keluar dari markas terus mau ke arah Solo, jadi harus menyeberang itu. Dan saya karena masih sepi jalanan, saya pakai motor kenceng ya teman-teman, dan sampailah di pintu keluarnya markas ini ya. Sudah di stop tapi saya karena terlalu kenceng mungkin. Nah, waktu di sini dulu maka saya harus ambil zigzag biar tidak nabrak gitu ya, karena pengereman pun tidak begitu pakem. Nah, sesampainya di dekatnya si petugas yang menyetop jalan itu, saya persis di sebelahnya terus berhenti. Tidak ada sengaja, tidak ada niatan untuk gimana-gimana. Yang jelas karena zigzag, jadi saya harus bagaimana biar tidak nabrak gitu. Tetapi sampainya di sebelahnya petugas itu, malah saya langsung dipukul ya, pakai tongkatnya si petugas itu di kepala. Tapi karena pakai helm tidak begitu bahaya. Memang sakitnya tidak seberapa, tapi rasa malunya itu dan rasa apa ya, sebelnya itu memuncak. Akhirnya saya tancap gas, tapi sebelumnya saya bilang asemi gitu kan. Wah, dikejar oleh dia, petugasnya itu ngejar saya gitu teman-teman ya, bener-bener dikejar. Maka saya tancap gas lebih kenceng lagi biar nggak kena petugas tersebut. Jadi lucu-lucu gimana gitu ya, takut tapi lucu ya. Dan ya akhirnya tidak kena, wong saya pakai sepeda motor gitu ya. Jadi memang jangan main-main lewat di depan markasnya Kopassus itu. Oke, lanjut terus. Ini sebentar lagi kita sampai di perbatasan kabupaten ya, batas kabupaten antara Sukoharjo dengan Klaten. Karena lewat sini jalur menuju Jogja dari Solo ya pasti lewat Klaten ya, melintasi Klaten dulu. Dan Klaten merupakan
rang atau apa ya, satu wilayah Solo Raya ya. Ini kita sampai di perempatan Sraten, Pasar Klewer ya, Katak, Sukoharjo. Ya, untuk perjalanan kali ini lumayan ramai lancar. Yang jelas cuaca ini sangat cerah, sangat mendukung, sehingga bisa mendapatkan view yang bagus dan juga perjalanan yang menyenangkan tentunya. Sebenarnya ini di sebelah kanan ini mungkin ikut wilayahnya Boyolali ya, mungkin ya, karena tiga wilayah ini memang perbatasan. Sehingga antara Klaten, Boyolali maupun Sukoharjo ini kadang susah melihat atasnya. Ini sampai di SPBU mana ini ya, Tempel Katak. Ini masih di Sukoharjo teman-teman. Dan jalur ini sudah pasti ramai karena menghubungkan dua kota yang strategis, yaitu Solo dan Jogja. Sama-sama punya keraton, sama-sama punya ciri khas budaya. Dan sekarang sudah dibangun jalur tolnya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa mengurai kepadatan arus kendaraan di jalur ini ya, dengan adanya jalan tol yang baru. Untuk jalur tolnya itu di sebelah kanan jalur ini ya, sehingga menjadi pilihan bagi mereka yang butuh cepat, butuh tanpa rintangan. Dan ini di depan teman-teman kita bisa lihat ada monumen apa ini, wayang ya, wayang monumen. Ini selamat datang Kabupaten Klaten. Nah, ini kita bisa melihat jalanan yang kualitas sudah bagus, masuk Tegal Gondo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Ini ada sebelah kiri, ini ada pasar ya, Tegal Gondo. Oke, bicara Klaten itu ada satu destinasi wisata yang sudah sangat dikenal, yaitu Umbul Ponggok ya. Karena memang Klaten itu berada di bawah lereng Gunung Merapi ya, sehingga ya dapat berkahnya dari Gunung Merapi. Salah satunya adalah banyaknya sumber air ya, sumber air yang melimpah, sehingga di Umbul Ponggok itu bisa dijadikan destinasi wisata yang menjadi pendapatan desa ya. Katanya memang malah surplus ya pendapatan desanya. Ini sampai di pertigaan Pakis, masuk di Kepanjen, Kecamatan Delanggu.
Ya, berkah dari dekat dengan lokasi Gunung Merapi, juga Klaten menjadi tempat yang subur untuk pertanian, juga untuk hasil dari Gunung Merapi seperti pasir ya, itu menjadi tempat yang punya nilai ekonomis yang tinggi gitu ya. Selanjutnya konon Klaten itu dibagi menjadi 3 kecamatan ya dulu. Ada Klaten Utara, Klaten Tengah, dan Klaten Selatan ya. Karena memang Klaten ini membentang dari utara ke selatan, yaitu dari daerah Solo Raya sampai daerah Jogja seperti itu. Untuk menuju Umbul Ponggok bisa cari jalur menuju ke kanan ya, dari Delanggu ini. Cari aja petunjuk jalan yang ke kanan, karena lokasi Umbul Ponggok itu tepat di lereng Gunung Merapinya. Masih jauh ya dari jalur ini. Ya, ini sampai di Pasar Delanggu. Yang ini jalur sudah cukup padat ini. Ya, untuk Umbul Ponggok itu berada di Desa Ponggok, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten. Aksesnya dari Delanggu ini bisa menggunakan jalur yang menuju ke arah Terminal Ceper ya. Dari Terminal Ceper bisa, atau ke arah Karanggayam. Oke teman-teman, lanjut terus ya, masih jauh perjalanan ya. Jadi untuk Klaten ini kota yang memanjang ya, jadi dari utara sampai selatan, yang nanti alun-alunnya atau pusat kotanya juga di jalur ini ya. Jadi tidak usah repot-repot mencari rute kemana-kemana ya, tinggal lurus aja, nanti ketemu di pusat kotanya di alun-alun. Selanjutnya Klaten ini
kontur geografinya adalah dataran ya. Walaupun di sebagian lereng dari Gunung Merapi, tapi sebagian besar lagi ini di daerah yang cenderung datar. Diuntungkan dengan geografi yang datar itu, Klaten bisa dibilang minim bencana ya. Bisa juga jadi tempat tinggal terakhir ya, maksudnya para pensiunan biasanya mencari tempat yang nyaman untuk menghabiskan sisa-sisa hidupnya, itu biasanya mencari tempat yang nyaman. Nah, Klaten ini kemungkinan juga jadi salah satu tempat yang nyaman di samping kota-kota lain seperti Jogja mungkin ya. Melihat Jogja semakin padat, kemungkinan pergeseran akan ke arah sini ya, untuk di tempat hidup yang didambakan gitu. Oke, melaju terus teman-teman. Ini agak lengang, jadi kita bisa memacu kecepatan kendaraan kita. Dan di sini masih bisa kita jumpai hamparan persawahan yang menghijau ya. Artinya masih ada ruang terbuka hijau istilahnya, paling enggak untuk menjadi lumbung-lumbung padinya Klaten ya. Oke, nanti kita bisa mencari pintu tol atau exit tol. Nah, ini di Gelagahwangi, Kecamatan Polan Harjo. Itu yang bisa kita akses menuju ke Umbul Ponggok ya. Karena nanti gerbang tolnya itu berada di sekitar Karanganom. Karanganom itu juga masuk di Kecamatan Polan Harjo. Nanti akan semakin mudah menjumpai atau mencari gerbang tol yang sekarang sudah sampai di Ngumprit ya, sudah mendekati Candi Prambanan ya. Nanti tol itu akan melintasi sebelah kompleks Prambanan. Nah, ini sudah masuk terminal mana itu, terminal Ceper ya. Terminal Penggung Ceper. Nah, nanti akan menjadi segitiga emas
tolnya sudah dibangun jadi, nanti akan menghubungkan 3 pusat kota besar antara Semarang, Solo, dan Jogja, yang pastinya akan berdampak kepada kota-kota lain yang dilalui seperti ya salah satunya Klaten ini, Boyolali, dan juga nanti kota Magelang ya, karena imbas yang menguntungkan. Dan sekarang Klaten juga punya ada masjid keren ya, Masjid Agung Al-Aqsa Klaten itu. Nanti bisa transit atau singgah-singgah kalau waktu ada ya. Semacam Islamic Centernya ya, yang di Masjid Agung Al-Aqsa Klaten itu. Ya, ini sampai di mana ini ya, di Mas. Dan tentunya di Klaten ini karena memang ada bagian yang sampai ke lereng Gunung Merapi, sebetulnya masih punya banyak potensi ya. Ini ada masjid besar, ini mana nih, Jombor ya, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Nah, ini ada pabrik apa ini. Jadi di sini ada beberapa pabrik besar ya. Tidak banyak memang, tapi ya ada lah itu ya. Dan ini ada hotel ya, hotel apa itu, menarik juga kan kelihatannya. Ya, jadi di jalur ini memang banyak perempatan, banyak pertigaan ya. Jadi memang harus hati-hati, jangan seenaknya sendiri. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above Oke, the sky. teman-teman, lanjut terus Heroes sampai kita ke pusat kota Klaten ya. Ini tidak mudah tonight. melakukan jalur ini ya, karena memang volume kendaraan lagi ramai banyak ya. Feel like a dynamite, ready to explode.
Oke, semakin crowded saja ini. Jadi perjalanan agak tersendat. Oke, ini sampai di daerah ini. Oke, ini daerah Jonggrangan, masuk Klaten Utara ya. Dan sejarah nama Klaten itu bagi orang Belanda dari kata Oke, lanjut terus teman-teman. Masih tersendat, masih banyak lampu lalu lintas ya. Iya tadi cerita asal muasal nama Klaten ini ada dua versi ya. Yang pertama berasal dari kata kelati atau buah bibir. Kata kelati ini kemudian mengalami disimilasi menjadi Klaten. Yang kedua menyebutkan Klaten berasal dari kata melati, bahasa Jawa melati ya, yang berubah menjadi kata kelati sehingga memudahkan teman kata kelati berubah menjadi Klaten. Ini memang logat-logat Jawa ya, Klaten. Dari masa ke masa yang diterbitkan bagian Orta Kala Setda Kabupaten Batubara Klaten tahun 1993. Ini sumbernya. Ada juga yang bilang Melati adalah nama seorang kiai yang pada kurang lebih 560 tahun datang dari tempat yang berupa hutan belantara. Selanjutnya abdi dalam Keraton Mataram ini diberikan oleh raja untuk menyerahkan bunga melati. Ya oke teman-teman, ini sampai di sebelah kanan itu Masjid Agung Al-Aqsa ya, ini Islamic Centernya sini. Nah ini sudah mendekati kota ya, pusat kota. Nah, tidak lama lagi kita ketemu alun-alun Klaten. Ini ke kiri bisa juga itu menjadi jalur lingkar ya. Kalau ada kemacetan yang parah bisa lewat situ. Yang tentunya hanya memecah kebuntuan seperti itu. Ya ini sudah masuk di Jalan Pemuda teman-teman. Sudah mulai masuk
kota. Oke, semakin masuk ke pusat kota ini semakin ramai dan tentunya jalanan semakin crowded ya. Ya, kita ketemu lampu lalu lintas lagi. Ya, ini sampai di ya, ini udah masuk di kompleks pemerintahan ya, banyak perkantoran. Tadi ada Taman Lampion, mungkin dinas pertanahan. Ya, di kota Klaten ini masih banyak tanaman hijau, masih lumayan terasa sejuk ya. Ya, ini sampai mana ini? Oke, lanjut. Melihat banyak dealer ya, banyak bengkel. Oke, ini pusat apa ya? Pusat bisnisnya mungkin ya. Ini sudah masuk jalur protokolnya Klaten ini. Ya, ini komplek alun-alun di sini teman-teman. Jadi masih rindang, jadi tidak terlalu melihat kondisinya ya. Ya, ini sudah banyak pertokoan di Klaten. Oke, lanjut terus. Kita nanti sampai perbatasan kota aja ya. Nggak usah jauh-jauh. Bisa disambung nanti lain waktu teman-teman. Jadi review kali ini adalah review jalur Solo Jogja. Sekaligus kita mereview keadaan jalanan Kabupaten Klaten yang memang dilalui ya, tidak bisa dipungkiri.
Nah, ini ada Tugu Adipura. Ini sebenarnya menandakan bahwa jalur di sini dipecah ya, tidak seperti tadi ya. Jalur satu jalur, cuman tidak bisa terkonsep. Ya, ternyata apa itu truk ya, jadi ya tidak sabar ingin mendahului. Nah, nanti kita bisa menjumpai jalur yang keluar dari sistem. Ya, ini benar-benar sudah di pusat kota Klaten ya. Oke, mulai padat merayap. Oke, ini kemarin juga punya tantangan ya, akhirnya DR keluar darah. Ya teman-teman semuanya, ini kita sudah hampir keluar dari kota Klaten ya. Nanti ditandai dengan adanya gapura pada kota. Yang nanti bisa juga kalian gambar ya, nota apa itu, hasil dari upload namanya, terus ada saweran. Jangan lupa ya, tetap support channel ini, dan terima kasih.